Saudara terkasih, anak kami yang kedua dipanggil Tuhan 8 bulan dalam kandungan tahun 2014. Karena apa? Karena istri saya kena preeklamsia, saudara. Saudaraku terkasih, waktu itu dokter bilang sama kami kalau bisa jangan punya anak lagi. Tapi kalau punya anak tolong waktunya jauh. Atau pastikan istri betul-betul sehat supaya tidak terulang. 2014 ke 2020 sudah jauh, saudara, 6 tahun berarti, betul Pak? Istri saya sehat, saya pastikan sehat karena dia fitness. Saya juga dulu ikut fitness, cuma nggak kurus-kurus saja, saudara. Saya berhenti, saudaraku terkasih. Jadi saudaraku, jadi istri saya pastikan sehat juga, saudaraku terkasih. Lalu waktu hamil, saudara terkasih, cuma kami takut jangan sampai terulang kembali. Ternyata yang kami khawatirkan terjadi. Baru 2 bulan dalam kandungan, saudara terkasih, istri sudah berdalhan terus. Orang kalau ke dokter sekali sebulan, kami sebulan bisa 6-7 kali ke dokter, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, lalu masuk usia 4 bulan, saudara terkasih, dokter bilang sudah terjadi gangguan ke anak karena suplai makan ke anak terganggu karena tensi terlalu tinggi, bisa 220, 180, 190, begitu terus tensinya, saudara. Saudara, lalu saya tanya dokter, tapi bagaimana kabar anak saya? Anak pasti masih oke kalau begitu lanjut. Kenapa saya suruh lanjut, saudara? Karena saya yakin setelah ini tidak mungkin kami dikasih punya anak lagi, diboleh kalau dokter. Kalau gitu dokter lanjut saja. Masuk usia mau 55 bulan lewat sedikit, saudara kasih, kami sudah ditolak 5 rumah sakit. Rumah sakit angkat tangan semua. Kenapa? Karena sudah tidak mampu lagi. Lalu dia bilang, coba cari rumah sakit yang lain. Saya bilang, dok, saya nggak tahu kalau rumah sakit itu ternyata ada di grade-nya. Tolong kasih tahu saya yang mana grade-nya, biar saya pergi salah sekarang. Dokter kasih tahu satu rumah sakit, saya langsung bawa ke situ sebenarnya. Sampai di situ betul langsung masuk opnam. 2 minggu di opnam, sudah kasih 2 minggu pendarahan terus. Itu masih 5 bulan lebih sudah dikasih untuk kandungan. Hampir masuk 6 bulan dokter panggil saya. Dokter bilang, Pak, saya mau kasih usul ke Bapak. Usul apa? Gimana kalau anak Bapak kita besarkan di luar saja? Saya pikir dalam hati umum masih 5 bulan lebih disuruh besarkan di luar, saudara. Itu gimana ceritanya? Maksudnya gimana dok? Coba jelasin ke saya. Maksudnya kalau Bapak oke, kita sesar sekarang. Anaknya dikeluarin masukin lucu. Begitu dengar lucu pergumulan tambah lagi. Saudara-saudaraku terkasih, tadinya pergumulan saya istri sehat, anak sehat, sekarang dengar lucu, ini kan biayanya nggak kira-kira. Mana pandemi nggak ada pemasukan sama sekali. Sudah 6 bulan lebih bertahan dengan apa yang ada, saudara dok. Lalu saya bilang, dokter dok, kalau begitu coba kasih tahu saya. Kalau masuk lucu berapa biaya? Dokter bilang, apa pendeta? Itu mah nggak terlalu mahal, cuma 5-15 juta saja. Saya pikir kalau segitu ada dong saya. Betul dok? Ya udah kalau begitu oke. Itu 1 hari dong. Jadi maksudnya kalau itu 1 hari 5-15 juta. Saya langsung begitu dia bengong. Terus saya tanya sama dia, dok, coba kasih tahu saya. Saya mau hitung sudah, kemampuan saya. Kalau anak saya masuk di berapa pendeta itu saja. Kalau sekarang usianya 6 bulan, lahir itu kan 9 bulan. Berarti 3 bulan lagi, saudara. Waktu dia bilang 3 bulan, saya langsung hitung-hitung, saudara. Kalau bilang 3 bulan itu kan 90 hari, betul? Kalau kita ambil biayanya nggak usah tingginya dan rendahnya, kita ambil tengahnya saja, 10 juta kali 90 hari. Berapa itu, saudara? 900 juta. Saudara bayangkan 900 juta dari mana uang hari itu? Saudaraku terkasih, jangan lupa itu pandemi. Saya betul punya rumah, saya punya mobil. Tapi siapa yang mau beli rumah di zaman itu, saudara? Kalaupun dijual, siapa yang mau beli mobil di zaman itu, saudara? Lalu saya bilang sama dokter, dok, boleh nggak saya ngobrol sama istri saya? Dokter bilang harus ngobrol Pak Pendeta, nggak boleh keputusan sendiri. Pergi sana ngobrol, tapi saya mau kasih tahu Pak Pendeta dulu. Pak Pendeta, nicu sekarang itu susah sekali. Kebetulan hari ini ada 01. Kalau Pak Pendeta oke, saya kasih Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta nggak oke hari ini, besok saya nggak jamin Bapak Pendeta dapat nicu. Saya dokter lagi ngasih solusi. Seolah-olah saya dikasih pilihan tapi tidak boleh memilih, saudara. Sudah dikasih tahu jawabannya, saudara. Saya bilang, dok, kalau itu bentar saya ke kamar dulu. Dokter bilang, udah cepat balik dari sini. Saya masuk kamar, saya bilang istrinya, udah gak usah mikir panjang, pokoknya sekarang oke saja. Terus uangnya dari mana, Mi? Udah, mami gak usah pikirin, saya yang pikirin. Kalau perlu rumah jual, mobil jual, yang penting anak kita yang kali ini selamat. Jangan seperti yang kemarin. Dokter istri bilang, sudah terserah Pak Biasa. Saya balik ke dokter, dokter kasih, saya bilang, saya setuju dok. Langsung tanda tangan, banyak sekali tanda tangan. Begitu tanda tangan, dokter harus bilang, angkat telepon, dia bilang, tolong antar istri sini ke ruang operasi.
Begitu dibawa ke ruang operasi, dokter bilang, Pak mau doa, pergi sana doa sebentar. Saya cepat-cepat ke sana, sampai sana sudah saya bilang sama dokter sana, boleh saya doa sebentar? Boleh Pak. Baru saya mau penyembahan, dia bilang, habis waktunya Pak. Sudah bilang, orang nggak benar juga sebenarnya. Lalu saya bilang, ya udah kalau masih saya doa di luar saudara. Akhirnya saya disuruh tunggu doa saudara. Tidak lama, 15 menit saja pun kasih anak saya lahir saudara. Anak saya lahir dengan berat 900 gram. Tahu sebulan saudara? Tahu pernah beli gula sedikit? Lebih ringan dari itu saudara. Lebih ringan dari itu saudara. Dan panjangnya 30 cm dari ujung kaki sampai di bawah. Kecil saudara. Waktu keluar saya dari ruang operasi dibawa dalam tabung dokter panggil saya, Pak, coba lihat anaknya sebentar. Saya pergi dekat saya dibungkus pakai keras plastik hitam. Udah kayak gorengan saudara. Saya bilang, Dok, itu kenapa anaknya dibungkus itu? Udah Pak, kita lihat dulu. Tidak boleh lama-lama, nanti dia kedinginan. Cuma mau kasih tahu anak saya perempuan. Setelah itu saya kasih bungkus lagi, dibawa pergi. Dan mulai dulu tidak bisa lihat lagi. Akan lebih kali sana. Semua mimpi itu tidak boleh lihat. Dokter bilang sama saya, kalau mau lihat, kalau mau dengar kabar dari anaknya, tunggu telepon dari kami. Dan kalau kami telepon, biasanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kami butuh sesuatu untuk Bapak beli. Karena obat atau apa yang harus Bapak tebus untuk obat dia. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau kami panggil Bapak, pasti berita duka. Artinya anak Bapak tak bisa sekolah. Dalam hati itu, enak kali ngomong berita duka. Saudara itu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman bukan anaknya. Saudara itu terkasih Tuhan, sudah lama bilang apa saudara? Kita cuma berdoa sama Tuhan. Kita bisa doa sama Tuhan. Waktu kami nunggu anak kami pulang 3 bulan itu, saudara kasih. Saudara tahu banyak sekali berita kami dengar, banyak sekali kami baca berita. Pokoknya kalau anak masuk nicu itulah banyak kekurangannya, jantungnya lah bocor, paru-parunya lah robek, saudara itu. Urus khususnya bercabang macam-macam lah, saudara itu. Pokoknya macam-macam lah kalau orang sudah masuk nicu dalam usia begitu kecil, pokoknya banyak sekali saudara kasih. Masalah banyak sekali yang akan dihadapinya saudara. Kami cuma berseru-seru sama Tuhan, tidak bisa buat apa-apa saudara. Saudara itu terkasih, akhirnya Tuhan kerjakan cara yang ajaib. Tuhan kasih diskon 50%, gak jadi 30 hari, 15 dari 90 hari, jadi 45 hari saudara. Dokter telepon kami, telepon saya sudah jam 7 juga tidak. Jadi kalau ada telepon untuk saya RS harapan kita berkata ya. Pokoknya jangan terima telepon dari situ lah. Kalau dulu dokter bercanda. Apalagi masih 45 hari teleponnya sudah. Wah, detak jantung dan ya, kenapa Dok? Pak, tolong datang besok ke rumah sakit. Tolong belajar merawat anak prematur. Kamu pergi sana jalan nanti saya. Wah, pasti anak saya sudah 3 juta perhatian. Maka dia disuruh pulang sudah Dok. Wah, kami besok cepat-cepat datang. Begitu sampai sana saudara kasih lihat anak 1,2. Cuma tambah 3 on saja saudara Dok. Saudara kalau dibilang anak udah boleh dibawa pulang, rawat sendiri, masih hidung di selang, saudara kasih. Pokoknya makan masih pakai selang, dia nggak boleh ngeden, kalau buang ngeden, bukan ngeden, kalau ngeden bahasa panas, ngeden, saudara. Jadi dia kalau buang air nggak boleh ngeden karena khususnya bisa rusak, saudara. Jadi bapak harus masukin selang, pokoknya diajar. Tiba-tiba kita jadi dokter anak yang luar biasa. Mau panggil suster, takut karena pandemi saat itu, saudara. Mau minta tolong orang, kita ketakutan COVID-19, akhirnya kita kerjakan sendiri, saudara. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kami rawat anak kami sendiri di masa pandemi dengan caranya yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan berkati anakku sekarang. Sekarang anak saya sudah 2,5 tahun, saudaraku terkasih. Anaknya sebenarnya saya pengen bawa dia. Tadi Pak Kepala bilang, mana istrinya malamnya, kan? Saya pengen saudara kasih bawa. Saya takut kalau dia dibawa ibadah bubar, saudara. Karena ini anak super aktif luar biasa, saudara. Dan Tuhan kasih kepintarannya begitu luar biasa sama dia. Dia kalau nyanyi, kalau ngomong, saudara kasih itu enggak ada makan, enggak mama apa enggak makan. Pokoknya ngomong kayak kita orang besar, saudara. Bahasa Inggrisnya jago, saudara kasih. Saudaraku terkasih, saya juga sampai bingung melihat ini. Masih kecil 2,5 tahun. Orang kalau lihat dia bilang, wah masa sih dia 2,5 tahun? Ya dia tadi badannya kecil begitu, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama itu, tapi Tuhan kasih kemampuan talenta yang begitu luar biasa dalam hidupnya.
Saudaraku terkasih, kalau kau percaya pada Tuhan yang terkasih, Tuhan janji waktu dia naik, dia kasih pemulihan dalam hidupmu. Apa yang kau anggap tidak mungkin, saudara kasih, Tuhan bisa kerjakan dengan caranya, dan semua menjadi mungkin.